Kemudian pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Nah, contohnya pada kurikulum Merdeka di sini ada pembelajaran IPA dan IPS yang digabung menjadi IPAS. Nah, hal tersebut di situ yang dikatakan sebagai melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Next. Dalam makna pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai yang pertama suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara serentak. Yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan peserta didik akan belajar lebih baik dan bermakna. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu ada IPA dan IPS yang menggabungkan dua mata pelajaran dengan harapan peserta didik akan belajar dengan lebih baik dan juga bermakna. Kemudian ada karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, karakteristik pembelajaran terpadu di sini digagas oleh Sukayati. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta. Pembelajaran dikatakan berpusat pada peserta ini karena pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk secara individu maupun kelompok untuk dapat lebih aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Jadi pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena, cara berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki peserta didik sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari peserta didik. Nah, hasil yang nyata didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Kemudian yang ketiga ada belajar melalui pengalaman langsung. Nah, melalui pengalaman langsung di sini yaitu pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan peserta didik untuk melakukan kegiatan secara langsung. Jadi guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tapi juga melibatkan siswa untuk terlibat aktif di luar. Jadi siswa ini lebih aktif ketika belajar bersama gurunya secara langsung. Jadi dalam hal ini guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan peserta didik sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Nah, pada pembelajaran terpadu ini dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Jadi pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari berbagai mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama ada holistik. Jadi holistik di sini yaitu suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Jadi pembelajaran terpadu ini memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena dari segala aspek
dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk terus-menerus belajar. Next. Yang keempat ada tujuan pembelajaran terpadu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Jadi tujuan pembelajaran terpadu di sini yaitu siswa itu dapat menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti dia bisa bekerja sama secara tim, kemudian toleransi dengan teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, kemudian berkomunikasi secara baik serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima ada meningkatkan gairah dalam belajar. Kemudian yang keenam memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Seperti mata pelajaran IPA dan IPS, ketika dalam kedua pembelajaran itu digabungkan, sebenarnya itu tidak mengurangi esensi dari kedua mata pelajaran itu, tetapi bisa menambah kebermaknaan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana dan alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi sebab peserta didik dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Kemudian yang kelima, pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. 6. Dengan pemaduan pembelajaran antara mata pelajaran diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Yang ketujuh, pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Peserta didik akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Jadi manfaat-manfaat dari pembelajaran terpadu ini sangat berguna ketika dalam pembelajaran. Lanjut. Kemudian yang kedelapan, motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Peserta didik akan terlibat dalam konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. Yang kesembilan, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal peserta didik yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. Kemudian yang ke-10, melalui pembelajaran terpadu terjadi kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, para peserta didik, guru peserta didik, dan peserta didik orang atau narasumber lain. Belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama ada prinsip penggalian tema yang merupakan prinsip utama atau fokus utama dalam pembelajaran terpadu.
Dilihat dari aspek penilaian, dalam hal ini yang diukur itu objek, indikator, dan prosedur yang terpadu dalam arti sistem yang berusaha menetapkan keberhasilan peserta didik. Kemudian dari aspek suasana dan penekanan proses pembelajaran, penerapan pembelajaran terpadu berkecenderungan mengakibatkan tenggelamnya keutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran terpadu. Nah, implikasi dari pembelajaran terpadu di sini yaitu yang ada mencakup guru, peserta didik, sarana prasarana, sumber belajar, dan media, pengaturan ruang, dan pemilihan metode. Jadi